Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama Manda dan Shanum. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi kelancaran dalam puasanya ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga amal ibadah kita itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau ajak kalian untuk ikutin kegiatan aku seperti biasa. Kegiatan aku di dalam rumah ya. Di sini bisa dilihat ya, aku itu habis nyuci baju dan sekarang mau aku jemurin. Ini tuh siang bolong ya teman-teman, dan bisa dilihat ini mataharinya kayaknya sinarnya itu menusuk bener sampai ke kepala-kepala. Pokoknya sinar mataharinya itu celing banget. Aku aja sampai mau ngeliat itu kayak silau banget ya, saking cerahnya cuaca hari ini. Makanya cucian aku ini habis aku cuci itu nggak aku keringin di mesin cuci ya teman-teman. Jadi langsung aku peres aja dan aku jemur kayak gini, karena cuacanya ya ini bener-bener cerah dan aku rasa ini tuh gampang keringnya gitu, cepet keringnya karena sinar mataharinya tuh bener-bener panas banget. Jadi aku biasanya kayak gitu ya teman-teman, kalau misalkan cuacanya lagi panas banget, cucian aku itu nggak aku keringin di mesin cuci, langsung aku jemur. Kecuali kalau misalkan lagi mendung, terus lagi cuacanya tuh kurang cerah, terus aku lagi nyuci-nyuci spray kayak gini, baru aku keringin. Kegiatan aku selanjutnya, ini aku udah masuk ke dalam dapur dan ini aku udah ganti baju ya teman-teman, karena baju yang tadi aku pakai untuk nyuci itu udah basah dan juga keringetan. Nah ini aku lagi pilih-pilihin toples-toples aku, ini udah pada habis dan mau aku isi ulang semuanya. Yang pertama ini minyak ya teman-teman, udah habis dan ini tuh botolnya udah aku cuci. Biasanya kalau minyak aku udah habis itu sekalian aja botolnya aku cuci. Soalnya kan kalau botol minyak kayak gini suka licin-licin gitu ya, terus ditutupnya tuh suka kotor. Makanya setelah aku cuci terus aku tuangin minyak baru, jadi kelihatannya tuh enak gitu kalau misalkan udah bersih. Selanjutnya ini ada gula ya teman-teman, ini mau aku isi ulang juga. Nah gula yang lama seperti biasa ya aku keluarin dulu, aku masukin dulu gula yang baru, nanti gula yang lamanya aku taruh di bagian atas. Seperti biasa ya teman-teman, kebiasaan aku tuh memang kayak gitu. Kalau misalkan mau isi ulang baru toples-toples bumbu-bumbu aku itu pasti yang lamanya itu aku keluarin dulu, yang lamanya bakal aku taruh di bagian atas dan yang barunya aku tuangin di bagian bawah biar nanti terpakai duluan gitu ya. Dan ini juga ada stiker teh aku yang udah luntur kena air, jadi stikernya itu aku itu nggak beli ya teman-teman, bikin sendiri dari kertasnya waktu itu aku beli di Mr. DIY, terus aku gunting gitu, aku tulis pakai spidol dan aku tempel pakai lakban. Tapi ya kayak gini nggak tahan lama, kalau misalkan kena air atau toplesnya tuh dicuci ya luntur. Sebenarnya banyak ya teman-teman yang jual stiker bumbu ini di Shopee, cuma aku itu malesnya kalau misalkan kita pesen di Shopee itu ada yang pre-order kalau mau sesuai dengan kata-katanya tuh sesuai mau kita gitu. Misalkan kita tuh request custom gitu ya, mau gula, ketumbar atau macam-macam gitu. Dan kalau misalkan yang udah jadi nggak custom, itu tulisannya kebanyakan yang nggak aku pakai, kayak misalkan lengkuas, terus kunyit yang kayak gitu-gitu kan aku nggak ada gitu ya, nggak maksudnya aku tuh nggak nyetok yang seperti itu, jadi sayang aja kalau misalkan nggak kepake. Karena stok bumbu dapur aku ini yang umum-umum aja ya teman-teman, dan nggak banyak, kayak misalkan gula, kopi, teh
yang kayak gitu aja. Kalau yang kata-katanya tuh kayak lengkuas, jahe, kunyit, yang kayak gitu itu aku itu nggak pernah nyetok gitu. Jadi kalau misalkan aku beli yang udah jadi, sayang gitu kan, stikernya nggak kepake gitu. Makanya ya udahlah, aku bikin sendiri aja dan ditulis semau kita mau bikin stiker bumbu apa. Selanjutnya ini aku mau ganti kemiri aku ya teman-teman, karena kemiri aku ini udah jamuran gitu, nggak pernah kepake. Nah ini tuh aku beli lagi karena aku itu kemarin kan mau bikin bumbu dasar putih, makanya aku beli kemiri baru. Dan ini yang lamanya mau aku buang dan aku ganti. Aku belinya juga nggak banyak ya, belinya tuh cuma 3 bungkus aja. Satu bungkusnya ini 1000-an, karena ya itu takut jamuran lagi, makanya aku belinya sedikit aja. Dan selanjutnya ini ada botol pink. Ini sebenarnya kayak botol untuk kecap gitu ya. Ini juga niatnya mau aku masukin kecap asin, tapi karena belum kebeli-beli karena belum kebeli-kebeli, jadi ya udah aku sementara masukin kayu manis dulu untuk aku taruh di sini. Botol ini yang aku beli kemarin di Dapur Mutiara ya teman-teman. Ini harganya 8.500. Terus lanjut, ini aku mau isi ulang terigu, dan ini sama aja ya teman-teman. Terigu yang lamanya aku tuangin dulu ke piring, baru nanti aku masukin terigu baru, dan terigu lamanya aku taruh di bagian atas. Tapi ini terigu lamanya nggak aku masukin semua, karena nanti itu aku pengen buat apa namanya tuh cemilan gitu ya, pisang nugget pakai terigu ini. Karena kemarin aku itu masih ada stok pisang, dan pisangnya itu udah mulai kematangan, jadi mau dibikin pisang nugget aja. Terus lanjut, ini aku mau isi kecap ya teman-teman. Ini kecapnya juga udah mulai sekarat. Sekarang aku udah buka baru. Aku biasa ya, ini kecap kesukaan aku, kecap bango. Dan ini aku masukin ke dalam botol kayak gini. Nah semuanya udah keisi ya teman-teman, dan ini sisa-sisanya mau aku karetin dan bakal aku simpen di dalam toples, biar kalau misalkan udah habis kita bisa isi ulang lagi biar nggak tumpah-tumpah. Apa sih? Iya, Sanung bawa mainannya ke dapur. Nah ini aku lagi mau bikin pisang, pisangnya udah kematangan ya. Ini pengen aku bikin pisang nugget aja pakai ini, kayak tepung roti, terus pakai apa, tepung. Oke deh, ini pisang nuggetnya udah jadi. Nah aku nggak bikin semuanya karena ini kebanyakan ya pisangnya. Terus sebagian mau aku frozenin, ditaruh di sini, mau aku taruh freezer, udah lalap. Terus nanti sisanya ini mau dimasak untuk buka puasa, mau digoreng, maksudnya mau digoreng pas buka puasa. Nah yang untuk di frozen segini aja kayaknya cukup ya, untuk sekali goreng lagi gitu, untuk besok-besok kalau mau ngemil. Dan yang ini nanti buat buka puasa digorengnya, buat ngemil-ngemil. Nah setelah bikin pisang nugget untuk stok di frozen, ini aku dibawain timun suri sama nanas ya teman-teman, sama suami aku waktu pulang kerja. Jadi aku itu nitip sama suami aku, tolong beliin timun suri untuk bikin es. Terus dia beli nanas juga. Oke teman-teman, sekarang aku mulai masak ya untuk menu buka puasa aku. Ini aku bikin sambal kentang campur udang campur kornet ayam gitu. Dan bumbunya itu aku cuma pakai bumbu dasar putih, sama aku itu udah stok blender cabai gitu ya. Jadi kalau misalkan mau bikin sambal nggak usah blender-blender lagi. Dan ini tuh aku taruhnya di freezer, tinggal tunggu agak cair aja, nanti bisa kita tumis.
Biar nggak repot dan nggak lama masaknya, makanya aku stok bumbu dasar putih dan juga cabai yang udah di blender. Tapi itu cabenya di blendernya pakai terasi dan juga bawang ya. Dan nggak aku tumis, aku masukin aja ke dalam freezer. Nanti kalau mau dimasak tinggal dikeluarin, tunggu cair baru bisa kita tumis. Nah teman-teman, di sini aku itu nggak buat sayur ya karena stok sayur aku itu sebenarnya udah habis ya, tinggal ada kol sama timun aja di kulkas. Karena akunya kayaknya males banget untuk ke pasar kalau bulan puasa kayak gini. Jadi ya udahlah, aku makan aja apa yang sisa-sisa di kulkas gitu ya. Lauk pauknya sih masih lumayan, masih ada ayam, masih ada udang gitu, tapi masih ada telur juga. Tapi untuk sayurnya itu emang udah habis. Jadi makanya kalau aku masak gini ya, cuma bikin satu menu aja. Kalau misalkan lagi pengen sayur, gampang ya teman-teman, kita tinggal beli aja di luar, kan banyak banget ya yang jualan. Dan kadang-kadang juga aku suka buka di luar gitu, nggak setiap hari aku masak. Kalau bulan puasa kayak gini kan banyak banget yang jualan takjil, jual sayur udah mateng gitu. Jadi ya udahlah, mendingan beli aja daripada aku harus ke pasar gitu ya pagi-pagi. Itu rasanya kayaknya aduh nggak sanggup lemes gitu kan ya. Ya udahlah ya, mendingan beli aja sayur yang udah jadi. Nah sekarang aku lagi buat esnya ya. Ini mau aku bikin timun suri pakai sirup aja. Ini mungil banget ya timun suri yang dibeli sama suami aku. Sekilo itu dapat 2 biji, harganya katanya 8.000, murah ya. Nah cuma kayak gini aja, tinggal ditambahin sirup dan es batu. Kalau buat buka puasa kayak gini, es itu nggak pernah ketinggalan ya temen-temen. Pokoknya kalau misalkan nggak ada es itu nggak afdol. Pasti selalu setiap hari tuh aku buat es, entah es cincau, es cendol, es buah, terus ya macam-macam ya, es teh, es sirup gitu, pasti ada esnya. Aku tuh nggak bisa tanpa es kalau nggak buka puasa. Kalau ada ya orang yang buka puasa itu harus minum air putih, harus minum yang hangat-hangat. Kalau aku itu nggak bisa kalau tanpa es. Tapi ya emang bener ya teman-teman, setelah kita itu buka puasa minum es gitu, badan itu kerasa berat banget. Jadi sebenarnya memang nggak bagus ya buka puasa pakai es ini. Tapi ya mau gimana, karena di sini itu cuacanya panas banget dan haus banget gitu ya. Jadinya harus banget aku itu minum yang dingin-dingin. Terus selanjutnya aku tadi udah tumis bumbu dasar putih, dan ini lanjut aku masukin udang, kentang, dan juga kornet ayamnya. Terus tinggal kita aduk-aduk deh. Jangan lupa dikasih bumbu-bumbunya ya, kayak penyedap rasa, garam, dan juga gula. Nah teman-teman, ini masakan aku udah jadi ya, tinggal di plating aja ke dalam piring. Nah ini dia menu aku, cuma ini aja, hehehe. Sebelum kalian komen, Bun kok masaknya cuma satu menu mulu sih jadi ya aku ngomong duluan ya, mohon maaf kalau aku cuma masaknya satu menu aja. Dan tadi itu aku goreng ayam ya teman-teman, aku goreng satu aja untuk tambahannya suamiku. Oke, waktu azan udah mendekati, ini semuanya udah siap dan tinggal dimasukin es batunya ke dalam esnya ya teman-teman. Ini mohon maaf juga kalau suamiku masukin es batunya pakai tangan, tapi tangannya itu udah bersih ya, udah aku suruh cuci tangan dulu. Dan ini dia, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Selamat berbuka puasa, see you di next video, bye bye, assalamualaikum.